Suatu ketika di kedalaman Samudra Pasifik, para monster yang disebut kaiju menciptakan sebuah portal antar dimensi untuk menyerang bumi. Di awal kemunculannya, kaiju menyerang San Francisco dan akibatnya ribuan nyawa melayang, 3 kota hancur lebur. Bahkan pihak militer butuh waktu 6 bulan untuk menumbangkan kaiju tersebut. Namun semua belum berakhir. Para kaiju terus berdatangan dari portal tersebut. Para manusia harus mencari cara untuk melawan kaiju. Dan pada akhirnya seluruh negara bersatu untuk mengembangkan senjata bernama Program Yeager, yaitu sebuah robot raksasa yang diciptakan untuk melawan kaiju. Robot itu pun dikendalikan menggunakan syaraf oleh 2 orang pilot, yang nantinya pikiran mereka akan terkoneksi untuk mengendalikan Yeager. Dan setelah Yeager diluncurkan, para kaiju dapat dengan mudah dikalahkan. Namun semua belum berakhir. Para kaiju masih bermunculan sampai saat ini. Setelah 7 tahun kemudian, kita diperkenalkan oleh kedua pilot yang bernama Beck dan kakak kandungnya yaitu Yancy. Di malam itu, mereka dibangunkan untuk segera bertugas karena ada serangan kaiju dengan level 3. Pada masa itu, mereka menjadi pilot terbaik yang ada di sana dengan menunggangi salah satu Yeager bernama Gypsy. Sebelumnya, mereka bukanlah anggota militer, atlet pencakdor, ataupun orang terkenal. Namun mereka memiliki pemikiran yang sefrekuensi sehingga mereka berhasil menyatukan otak untuk mengendalikan Yeager. Karena semakin kuat koneksi, maka pertarungan mereka akan semakin bagus. Dalam menjalani misi, mereka juga dibantu oleh sang operator yang bernama Tendo dan diarahkan oleh sang komandan yaitu Marshall. Lalu setelah melakukan kalibrasi, mereka segera turun ke dalam lautan. Sementara itu, kaiju itu pun mendatangi kapal dari nelayan di sana. Dan di waktu yang bersamaan, Gypsy pun muncul untuk menyelamatkan mereka. Lalu kedua bersaudara itu pun mengerahkan kemampuan mereka untuk menghajar kaiju. Sang kaiju sempat membalas mereka, lalu mereka menggunakan meriam plasma untuk mengalahkannya. Akan tetapi, sang kaiju masih hidup. Lalu secara mengejutkan, sang kaiju menyerang kokpit dari Gypsy hingga membuat Yancy tertangkap oleh sang kaiju. Kini Beck harus berjuang untuk mengendalikan Yeager seorang diri dengan kondisi mesin telah rusak parah. Dan dengan meriam tersebut, ia melepaskan kekuatan penuh hingga Yeager itu tak terdeteksi dari markas. Keesokan harinya, Beck mendatangi Pulau Alaska untuk menepi. Di sana ia sangat kelelahan dan masih cemas atas kematian Yancy. Namun untungnya, ia bertemu dengan penduduk sekitar sehingga bisa ditolong. 5 tahun kemudian, serangan dari para kaiju belum ada hentinya. Bahkan Yeager yang dulunya sangat banyak justru telah gugur melawan kaiju dan tersisa beberapa saja. Oleh karena itu, para petinggi negara telah sepakat. Demi mengatasi kerugian, mereka akan menonaktifkan program Yeager dan menggantinya dengan program bernama Benteng Kehidupan. Namun Marshall meminta kesempatan sekali lagi untuk melakukan serangan. Dan alhasil, pemerintah memberinya waktu 8 bulan sebelum program Yeager akan diberhentikan. Scene pun berpindah di Benteng Kehidupan. Pada saat itu, Beck bukanlah seorang pilot Yeager. Karena setelah kakaknya meninggal, ia memutuskan keluar dari program Yeager. Dan untuk penyambung hidup, ia menjadi kuproy di pembangunan Benteng Kehidupan. Beberapa saat kemudian, Beck pun melihat helikopter mendarat di sana. Dan setelah itu, keluarlah seorang jenderal yaitu Marshall. Di sana, Marshall mendatangi Benteng Kehidupan untuk mencari Beckett. Lalu Marshall pun meminta Beck untuk kembali bergabung di program Yeager. Karena ia kekurangan pilot untuk menjalani sebuah misi. Beberapa saat kemudian, mereka telah sampai di markas Yeager. Dan kala itu, Beck disambut oleh seorang taruna bernama Mako. Setelah di dalam, kita diperkenalkan oleh kedua orang dokter bernama Newton dan Herman. Lalu Marshall pun mengajak Beck untuk berkeliling, sekaligus mengingatkan tempat itu kepada Beck. Terlihat, Marshall pun memperkenalkan Yeager yang tersisa. Di sana ada Yeager tangan 3 yang disingkat TT dan dikendalikan oleh 3 bersaudara. Lalu ada Striker, dikendalikan oleh Mail dan anaknya Ismail. Tak lupa juga Cherno Alpha yang dikendalikan oleh sepasang suami istri. Lalu Mako pun mengajak Beck untuk melihat Yeager lamanya yaitu Gypsy Danger.
better than him. Di sana Mako pun menjelaskan bahwa Gypsy telah diperbarui dan memiliki 2 reaktor nuklir sebagai tenaga utama. Dan setelah itu, Mako mengantar Beck ke kamar yang akan ia gunakan untuk beristirahat. Di lain sisi, Marshall mendatangi Dr. Herman. Di sana, mereka tengah membuat rencana untuk menghancurkan portal tersebut menggunakan bom. Keesokan harinya, Mako pun menawarkan diri untuk mengikuti tes pilot, yang nantinya akan menjadi rekan pilot dari Beck. Namun Marshall dengan tegas melarang hal tersebut karena Mako masih memiliki emosi kepada para kaiju yang telah membunuh keluarganya. Sementara itu, Beck pun tengah sarapan bersama Pak Mail dan anaknya Ismail. Lalu Ismail pun menyinggung pekerjaan Beck yang hanya seorang kuli bangunan. Dan dengan sombongnya ia mengatakan agar jangan menjadi beban saat menjalani misi. Singkat cerita, Beck pun mengetes para taruna yang akan menjadi rekannya. Di tes itu, para calon tak hanya menunjukkan kemampuan mereka, namun mereka harus memiliki teknik dan gaya bertarung yang sama dengan Beck. Dan ternyata, tidak ada taruna yang setara dengan Beck. Lalu Beck pun meminta Mako untuk melawannya, karena Mako adalah taruna terbaik dengan nilai tertinggi. It's about compatibility. Dan akhirnya Beck menemukan seorang yang cocok menjadi rekannya. Namun Marshall menegaskan bahwa Mako belum siap untuk menjadi pilot dan meminta Beck untuk mencari taruna lain. Singkat cerita, esok harinya Newton pun nekat melakukan percobaan, yaitu melakukan koneksi dengan otak kaiju demi mendapatkan informasi. Hal itu pun membuat dirinya mengalami pendarahan. Namun untungnya Herman berhasil menyelamatkannya. Di lain sisi, Marshall berubah pikiran. Ia pernah berjanji kepada Mako agar suatu saat Mako menjadi seorang ranger. Dan akhirnya Mako diperintahkan untuk melakukan tes koneksi dengan Beck. Mereka pun akan menjadi pilot dari Gypsy Danger. Sebelum Gypsy dinyalakan, Beck berpesan agar jangan terjebak dengan ingatan masa lalu, karena hal itu dapat menggerakkan Jagger tanpa ia sadari. Mako harus tenang saat ia berbagi memori. Mereka pun berhasil melakukan koneksi dengan stabil dan bisa menggerakkan Gypsy. Sementara itu, Herman memberitahu mereka bahwa Newton telah melakukan koneksi dengan kaiju. Lantas, Marshall mendatangi Newton untuk menanyakan apa yang ia lihat. Lalu Newton berkata bahwa kaiju merupakan makhluk yang diciptakan oleh alien dari planet lain, yang mana alien tersebut pernah mendatangi bumi di zaman dinosaurus. Dan saat ini mereka kembali dengan portal dimensi untuk menguasai bumi. Tak hanya itu, Newton pun pernah meneliti DNA kaiju. Dan ternyata seluruh kaiju memiliki DNA yang sama, bahkan memiliki ingatan yang sama. Lantas, Marshall memintanya untuk melakukan koneksi dengan otak kaiju yang lain. Lalu Marshall pun meminta Newton untuk menemui Hannibal Chow karena ia menjual organ kaiju di pasar gelap. Di lain sisi, tes koneksi itu pun mendapat masalah dan ternyata Mako terjebak di dalam ingatannya. Lalu kita pun diperlihatkan dengan kejadian yang dialami Mako, yang pada saat itu keluarganya telah dibunuh oleh seekor kaiju. Hal itu pun membuat Mako tak sengaja mengaktifkan meriam plasma yang langsung mengarah kepada seluruh pekerja. Hingga saat kepanikan terjadi, Gypsy pun berhasil dimatikan dengan mencabut sebuah kabel. Singkat cerita, Ismail pun menyalahkan perbuatan mereka. Ia mengatakan kalau mereka tidak becus dalam mengendalikan Jagger. Dan Beck pun menghajarnya dan memaksa Ismail untuk meminta maaf. Hingga akhirnya perkelahian itu dipisahkan oleh Pak Mail. Beberapa saat kemudian, Beck tengah berdebat dengan Marshall karena Mako dilarang untuk melakukan tes koneksi. Namun Beck telah mengetahui alasannya melarang Mako karena Mako adalah anak angkatnya, yang mana saat berada di ingatan Mako, ia melihat Marshall tengah menyelamatkan Mako.
Keesokan harinya, Beck dan Mako tengah sarapan berdua. Lalu ia menceritakan saat kakaknya dibunuh oleh kaiju, pikiran Beck masih terkoneksi. Dan karena itu, Beck merasakan sakit yang dialami Yancy hingga membuatnya trauma. Di lain sisi, Newton pun mendatangi Hong Kong untuk mencari Hannibal Chow. Dan setelah berkeliling, akhirnya ia sampai di toko si Hannibal Chow yang menjual organ kaiju. Parasites? I've never seen them alive before. Favorite historical character and my second favorite. Beberapa saat kemudian, markas itu pun mendeteksi bahwa ada 2 ekor kaiju dengan level 4 yang keluar dari portal dimensi. Lantas, Marshall segera mengumpulkan seluruh pilot untuk melakukan briefing. Di sana ia menjelaskan bahwa kaiju tersebut akan datang ke Hong Kong dan ia akan mengirimkan 3 Jaeger untuk menahannya, yaitu Striker, Cherno, dan Tang 3. Sementara itu, Beck dan Mako tak mendapat tugas karena mereka belum berhasil melakukan koneksi. Miracle Mind, engage at your Sesampainya di perairan, kaiju itu pun mengejutkan Jaeger Tete dengan ekornya hingga membuat Jaeger itu terlempar. Setelah itu, Tete pun mengeluarkan senjata andalan mereka untuk memberikan serangan balik kepada kaiju. Lalu setelah dilempar, Cherno pun segera datang dan menombok kaiju tersebut dengan tinjunya. Namun, mereka justru mendapat serangan dari ekor kaiju. Setelah itu, sang kaiju kembali menyerang Jaeger Tete untuk menghancurkannya dan membuat 3 bersaudara terbunuh. Lalu sang kaiju menyerang Cherno dengan cairan asam. Alhasil, Jaeger itu pun mengalami kerusakan sistem, sehingga sang kaiju dapat dengan mudah mengalahkannya. Sementara itu, Striker pun dikejutkan dengan kemunculan kaiju yang kedua. Akibat ledakan elektromagnetik, seluruh kelistrikan di Jaeger tersebut bahkan di kota Hong Kong pun mati total. Karena hal itu, Marshall tak bisa menghubungi Striker. Seluruh Jaeger mati total. Dan ia pun tak punya pilihan selain menurunkan Gypsy. Karena hanya Gypsy satu-satunya Jaeger yang ditenagai oleh 2 reaktor nuklir. Dan dengan berat hati, Marshall mengizinkan Beck dan Mori untuk bertugas. Sementara itu, Hannibal dan Newton tengah berbincang-bincang. Hannibal bingung kenapa Newton sangat membutuhkan otak kaiju. Lalu ia menjawab bahwa ia pernah melakukan koneksi dengan otak kaiju. Lantas, hal itu pun membuat Hannibal terkejut. Ia memarahi Newton dan menganggapnya tolol. Karena setelah melakukan koneksi, tak hanya Newton saja yang masuk ke otak kaiju. Namun kaiju tersebut masuk ke otak dan pikirannya. Sehingga saat ini, kaiju tengah mencari Newton karena ia membocorkan rahasia para kaiju. Lantas, Hannibal menyarankannya untuk bersembunyi di bunker anti kaiju. Di luar sana, kaiju itu pun mendatangi Hong Kong untuk mencari Newton. Sementara itu, kaiju satunya lagi mengawasi Striker. Di sana mereka berdua pun bingung dan tak tahu harus berbuat apa. Lantas, mereka keluar untuk menyerang kaiju tersebut dengan suar. Hal itu pun tentu membuatnya marah. Dan sebelum digeprek kaiju, Gypsy Danger telah sampai di sana. Lalu kaiju itu pun menghampirinya dan terjadilah pertarungan sengit antara mereka. Kaiju itu pun berusaha mendorong mereka. Lantas, mereka mengeluarkan meriam plasma dan berhasil menumbangkan kaiju tersebut. Lalu agar mereka yakin, kaiju itu pun terus ditembak sampai terbakar. Di lain sisi, sang kaiju pun berhasil menemukan Newton karena kaiju tersebut bisa melacak keberadaannya. Namun untungnya, Gypsy Danger pun datang dengan membawa kapal untuk menggeprek sang kaiju. Mereka pun terlempar karena ekor kaiju. Lalu kaiju itu pun segera kabur. Lantas, Gypsy mengejarnya. Namun secara mengejutkan, kaiju itu pun menerkamnya dari balik gedung. Setelah lidahnya ditarik, kaiju pun mencengkram tubuh Gypsy untuk dibawa terbang. Terlihat, sang kaiju membawanya sampai melewati atmosfer. Lalu mereka pun mengeluarkan senjata terakhir, yaitu sebuah pedang.
Sementara itu, Marshall pun datang untuk melihat mereka. Di sana ia menyarankan Gypsy untuk menggunakan reaktor nuklir untuk meredam tekanan agar pendaratan tidak terlalu keras. Brace for it, Mako! Sesampainya di markas, semua orang sangat bangga atas aksi heroik mereka. Di sana, Pamail dan Ismail memberikan rasa hormat dan berterima kasih karena telah menyelamatkan mereka. Tak hanya itu, Marshall sangat terkejut karena ia pun baru melihat kaiju yang bisa terbang, dan Marshall bangga karena Beck dan Mako bisa mengatasinya. Namun Marshall menegaskan bahwa tak ada yang bisa dirayakan sebelum portal itu dihancurkan. Dan tiba-tiba Marshall mengalami mimisan. Hal itu pun membuat Marshall ketahuan bahwa selama ini ia mengidap penyakit. Di lain sisi, Hannibal dan seluruh anak buahnya pun mendatangi bangkai kaiju. Tak hanya itu, Newton juga di sana karena masih menginginkan otak kaiju untuk dikoneksikan. Lalu kemudian Hannibal pun meminta timnya untuk memasuki kepala kaiju dan mencari otaknya. Dan tiba-tiba rupanya sang kaiju sedang hamil. Lalu bayi kaiju itu pun mengejar Newton. Namun untungnya, kaiju tersebut terjerat usus dari sang induk hingga membuatnya terbunuh. Dan setelah itu, Hannibal pun mendatangi bayi tersebut. Namun tiba-tiba, bayi itu pun masih hidup dan memangsa Hannibal. Dan kali ini, kaiju tersebut beneran mati karena terjerat. Di lain sisi, Beck pun mendatangi Marshall untuk menanyakan seberapa buruk penyakit yang dideritanya. Dan ia berkata bahwa ia terkena radiasi otak karena terlalu sering menggunakan Jaeger. Apalagi, Jaeger yang digunakan adalah generasi pertama. Tak hanya itu, Marshall juga pernah melawan kaiju dengan mengendalikan Jaeger sendirian, hingga membuatnya mengalami pendarahan. Dan untuk saat ini, Marshall tak lagi diizinkan untuk menggunakan Jaeger, meskipun seluruh Jaeger telah dibekali pelindung radiasi. Beberapa saat kemudian, Tendo memberitahu mereka bahwa ada dua kaiju yang keluar dari dalam portal. Dan karena itu, Gypsy dan Striker akan segera disiapkan, sekaligus membawa bom nuklir untuk meledakkan portal tersebut. Di lain sisi, Newton pun akan membuat koneksi dengan otak dari bayi kaiju. Dan kala itu, Herman menyusulnya di sana untuk membantu Newton melakukan koneksi. Karena jika berdua, beban syaraf yang dirasakan tidak terlalu buruk, sehingga mereka bisa menemukan informasi yang lebih banyak dari para kaiju. Setelah itu, mereka terkejut karena para ranger tak bisa sembarangan memasuki portal. Di lain sisi, Beck dan Mako telah menggunakan seragam untuk menaiki Gypsy Danger. Sementara itu, Ismail masih bingung. Ia tak bisa mengendalikan Striker sendirian karena rekan pilot yaitu ayahnya mengalami patah tulang. Dan ternyata, Marshall pun tak memperdulikan penyakitnya demi membantu mereka menjalani misi tersebut. Di sana, Mako sangat khawatir hingga ia meneteskan air mata. Namun dengan jiwa kesatrianya, Marshall berkata tak ada lagi yang bisa dilakukan karena dunia diambang kehancuran. Dan sebelum misi dimulai, Marshall pun berpidato kepada seluruh orang untuk membangkitkan jiwa-jiwa kebrutalan semangat 45 dan pantang menyerah demi menghancurkan portal tersebut. Di sana, sebelum Ismail pergi, ia pun mengucapkan salam perpisahan kepada sang ayah. Karena misi yang akan dilakukan sangatlah berbahaya. Terlihat, sang ayah pun menangis. Karena baru kali ini ia melihat sang anak sangat benar-benar menjadi orang yang penuh dengan respect. Lalu setelah itu, Gypsy dan Striker pun segera dibawa ke tengah lautan untuk mendatangi portal antar dimensi. Help him onto the ocean cliff! Roger. Singkat cerita, markas pun memberitahu mereka bahwa di sekitar sana ada pergerakan dari kaiju. Namun sang kaiju hanya memutari dan memantau mereka. Setelah mereka sampai di portal, kaiju itu pun berhenti. Dan karena itu, Marshall merasa ada yang gak beres. Lalu kemudian, Newton dan Herman pun datang untuk memberikan informasi bahwa meledakan portal tidak akan berhasil karena bom yang akan dijatuhkan tidak akan masuk ke dalam. Mereka menjelaskan, portal tersebut hanya bisa diakses oleh kaiju. Dan jika bukan kaiju, maka portal tidak akan terbuka. Oleh karena itu, mereka menyarankan untuk membawa tubuh kaiju agar portal itu bisa terbuka.
Dan tiba-tiba mereka kedatangan satu kaiju lagi dengan level 5, level terbesar dalam sejarah. Sementara itu, Gypsy pun mendapat serangan dari kedua kaiju hingga membuat lengannya terputus. Namun dengan lengan satunya, ia berhasil menusuk kepala kaiju. Dan saat kaiju yang lain datang, ia menggunakan pedangnya hingga membuat sang kaiju terbelah dua. Sementara itu, terjadi pertarungan sengit antara Striker dan kaiju level 5, yang ketika berhasil melukai kaiju tersebut, sang kaiju pun memanggil bantuan. Alhasil, Marshall dan Ismail tak punya pilihan. Mereka pun akan mengorbankan nyawanya untuk meledakkan bom tersebut agar kedua kaiju itu terbunuh. Sementara itu, untuk menghancurkan portal, mereka berencana meledakkan Gypsy, karena kita ketahui Gypsy memiliki 2 reaktor nuklir. It was a pleasure, sir. Setelah ledakan tersebut, Gypsy pun akan memasuki portal dengan membawa tubuh kaiju. Namun ternyata, kaiju level 5 belum tewas. Karena tak punya pilihan, mereka mendorong kaiju tersebut ke dalam portal dan memeluknya agar Gypsy bisa ikut masuk. Mereka pun berhasil memasuki portal dimensi. Akan tetapi, Mako mengalami kebocoran oksigen hingga membuatnya pingsan. Dan karena itu, Beck pun segera memasukkannya ke kapsul penyelamat yang akan membawanya ke atas. Sementara dirinya, mau tidak mau, ia harus meledakkan Gypsy Danger sendirian. Setelah berhasil menyalakan pemicu, Gypsy Danger telah sampai di dunia para alien. Lalu kemudian, Beck segera menyelamatkan diri dengan memasuki kapsul penyelamat. Setelah sekian lama berjuang dengan mengorbankan tenaga, harta, bahkan sampai nyawa, akhirnya portal itu pun tertutup. Di sana, Pak Mail segera memerintahkan seluruh tim untuk segera mencari Beck dan Mako. Beberapa saat kemudian, kapsul yang digunakan Mako pun sampai di permukaan. Dan tak lama, kapsul yang Beck gunakan juga telah muncul. Di sana Mako pun segera turun untuk menghampirinya. Dan film pun selesai.